Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin chiffon cake pandan. Hasilnya benar-benar super lembut. Ini mengabulkan permintaan subscriber saya ya. Dalam wadah masukkan 6 butir kuning telur, 50 gram gula pasir, 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml, 60 ml minyak goreng resap asli 55 ml ya. Pasta pandan secukupnya. Aduk semua bahan sampai tercampur rata dan gulanya menjadi cair. Dengan cara diayak tambahkan setengah sendok teh baking powder, 140 gram tepung terigu protein rendah. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk tepung terigunya tadi sudah saya campur dengan seujung sendok teh garam. Aduk-aduk perlahan semua bahannya sampai tercampur rata dan menjadi licin seperti pasta ya. Jangan terlalu kencang-kencang mengaduknya atau terlalu kuat agar nanti tidak terlalu menggumpal. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 6 butir putih telur. 1 sendok teh air jeruk nipis. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Setelah busanya agak banyak, masukkan 80 gram gula pasir, masukkan secara bertahap sebanyak 3 kali. Jika tidak ada air jeruk nipis, bisa diganti dengan 1 sendok teh cuka makan atau diganti dengan sejumput cream of tartar. Untuk putih telur, jangan sampai ada kuning telurnya yang ikut ke putih telurnya ya. Nanti putih telurnya susah mengembang dan tidak bisa kaku. Wadah yang dipakai dan mixernya juga harus terbebas dari air ataupun minyak. Mixer putih telurnya sampai kaku saja. Jangan overmix ya memixernya, nanti hasil chiffon cake-nya juga tidak bagus. Seperti ini ya kira-kira hasilnya. Dan jika wadahnya dijungkirkan, maka tidak akan jatuh ya untuk adonan putih telurnya. Ambil sepertiga bagian adonan putih telurnya tadi, masukkan ke dalam campuran kuning telurnya. Campur dengan cara diaduk balik perlahan sampai adonan putih telur dan adonan kuning telurnya tadi tercampur rata. Tambahkan sisa putih telurnya, masukkan secara bertahap ya agar mudah saat mencampur. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Terima kasih. Untuk yang request resep lainnya, mohon maaf ya kalau saya belum bisa mengabulkannya. Jika semua sudah siap dan hasilnya saya rasa sudah memuaskan, insya Allah pasti akan saya share. Setelah semua putih telur dimasukkan, kemudian aduk balik sampai semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Perlahan-lahan saja ya mencampurnya agar putih telurnya nanti tidak kempes. Loyang saya memakai loyang bongkar pasang. Loyang yang saya pakai ini berbentuk lurus ya, jadi atas bawah itu diameternya sama. Loyang tidak perlu diolesi apa-apa agar nanti hasil chiffon cake-nya tidak kempes. Loyang yang saya pakai ini diameter 21 cm, tingginya 9 cm ya.
Ini loyang yang saya punya saat ini. Loyang ini sudah jadul. Jadi jika ingin memakai loyang yang diameter 20 cm juga boleh. Yang bawahnya kecil, atasnya lebar. Jadi nanti hasil sifon cake-nya akan terlihat bagus dan merekah. Tapi jika dipotong-potong, saya lebih suka yang bentuknya lurus seperti ini. Karena nanti potongan sifon cake-nya akan berbentuk lebar atas bawah. Semua dikembalikan lagi ke selera masing-masing ya. Putar-putar adonan dengan tusuk sate atau lidi untuk mengeluarkan gelembung udara yang terdapat dalam adonannya, juga sekaligus untuk meratakan adonan. Bawah loyang sengaja saya alasi dengan loyang lagi ya, agar nanti adonannya tidak merembes keluar. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang ya. Saya panaskan selama kurang lebih 15 menit. Panggang adonan selama kurang lebih 55 menit. Tentunya disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing karena tiap oven karakternya berbeda-beda. Saya letakkan di rak tengah. Jika ada tutup lubangnya, maka sebaiknya ditutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lihat hasilnya sudah terlihat mengembang ya. Kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya sifon cake sudah matang dan siap untuk diangkat. Segera dinginkan dengan cara ditengkurapin seperti ini ya, atau dijungkirkan loyangnya. Karena loyang saya sudah ada kakinya, jadi tidak perlu bantuan penyangga botol. Dinginkan selama 1-2 jam. Ini 1,5 jam ya punya saya dinginkan. Alhamdulillah hasilnya terlihat bagus ya dan juga tidak menyusut. Jika agak menyusut pun itu wajar ya, selama menyusutnya kurang lebih 1-1,5 cm. Sisir pelan-pelan bagian pinggiran sifon cake untuk nanti memudahkan mengeluarkan dari loyangnya. Jika mempunyai pisau yang tipis, tajam dan panjang, maka hasilnya juga akan lebih bagus. Jangan naik turun pisaunya ya, nanti sifon cake-nya bisa rusak. Dengan tusuk sate, saya beginiin ya untuk bagian tengahnya, biar nanti mudah juga saat melepas. Kita angkat bagian tengahnya dan bagian pinggirannya agak ditekan. Boleh juga agak didorong dari bagian bawah ya. Masya Allah, lihat hasilnya sudah terlihat cantik dan juga menul-menul. Sisir juga bagian bawahnya ya, masukkan sampai ke dalam untuk pisaunya. Jika punya pisau yang tipis dan tajam, nanti hasilnya akan lebih bagus. Jangan maju mundur juga pisaunya saat menyisir agar nanti tidak rusak untuk sifonnya. Jika kita mempunyai pisau yang tipis, panjang dan tajam, maka bagian ininya tidak akan tertinggal ya. Sekarang kita potong-potong dan siap untuk disajikan. Masya Allah, lihat hasilnya sudah terlihat benar-benar lembut ya teksturnya. Perpaduan santan dan pandannya waktu di oven tadi benar-benar sudah menggugah selera. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, rasanya benar-benar lezat sekali, super lembut, benar-benar recommended. Jika ingin ada sayatan bagian atasnya, setelah kurang lebih 20 menit di oven atau sudah agak berkulit, keluarkan dari oven lalu beri sayatan dengan pisau. Sayat perlahan maju mundur dan disayat agak dalam ya, jadi sebaiknya memakai pisau yang ujungnya itu runcing dan pisaunya tajam. Ini punya saya, pisaunya tumpul. Jumlah sayatan disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Setelah disayat, dimasukkan oven lagi, di oven lagi sampai matang. Ini hasilnya ya setelah matang, kemudian didinginkan seperti yang pertama tadi. Dikeluarkannya juga sama caranya. Ini ya hasilnya jika pisaunya kurang tajam dan kurang runcing. Ini untuk hasil yang tadi di sayat-sayat atasnya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hasilnya sama-sama enak. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.